Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo, bertemu kembali dengan Yan. Kali ini aku akan ajak kalian jalan-jalan di siang hari kelabu. Coba lihat, itu langitnya kelabu semua. Sambil ngobrol-ngobrol tentang fenomena guling. Nah, selain itu juga aku akan cerita atau aku dicerita nih oleh teman aku yang baru operasi dengkul. Jadi lututnya itu rekonstruksi lagi, diganti dengan stainless steel, dan yang mengoperasi adalah robot. Nah, ini yang menarik. Ikuti sampai selesai. Nah, video ini hanya untuk orang-orang pengangguran, orang-orang yang nganggur tidak ada pekerjaan ya, orang yang mempunyai banyak waktu, jadi bisa ikut mendengarkan obrolan saya. Tapi kalau orang mau buru-buru mau bekerja, silahkan matikan saja. Nanti kalian telat kerja, diomeli sama bos kalian, salah-salah kehilangan pekerjaan lagi, dipecat lagi. Aku nggak mau kalian kehilangan pekerjaan ya. Oke, gimana? Sekarang ini suhu 0 derajat. Jadi salju tidak meleleh, akan tetap seperti kapas. Nah, pohon-pohonnya indah, seperti dikepiur-kepiuri dengan kapas gitu ya. Padahal itu salju, itu air itu, seperti embun gitu ya. Indah sekali, tapi ya indah untuk dilihat dari Indonesia. Kalau kalian berada di sini, oh dinginnya brutal sekali. Nah ini kalian lihat itu bekas-bekas itu, tapak kakinya kancil itu rusak. Jadi semalam banyak yang rusak, yang riwa-riwi di sini. Nah itu bekasnya kakinya, tapak kaki rusak itu ya, seperti itu. Terus apalagi? Oke, aku akan cerita tentang guling. Nah, ini yang menarik sekali karena aku baru melihat videonya Karda beberapa hari yang lalu. Sewaktu dia nerbangin drone micinnya keliling-keliling di rumahnya, drone-nya masuk ke kamarnya anaknya, terus aku lihat tempat tidurnya itu. Nah, ini yang membuat situasi kamar anaknya Karda itu tiba-tiba membawa pikiran saya untuk melayang di 50 tahun yang lalu, sewaktu aku masih kecil. Karena aku melihat di tempat tidurnya itu ada gulingnya. Bukan main, sekarang ini sudah zaman robot. Ya, zaman teknologi maju seperti ini ya. Tapi aku akhir-akhir ini tanya-tanya dengan teman-teman online itu. Aku tanya, apakah kalian itu masih tidur pakai guling? Nah, banyak yang mengatakan, hampir semuanya mengatakan mereka itu masih tidur pakai guling. Nah, bukan main ya. Itu teringat dengan aku sendiri. Dulu aku tidur dengan guling. Sewaktu aku mulai merantau, itu yang sulit banget. Untuk menyesuaikan diri tidur tanpa guling. Masa aku mau berkelana ke luar negeri bawa guling, ya nggak lucu lah. Jadi ya apa adanya. Tapi ya gitulah. Awalnya bagi aku sangat sulit sekali, sangat sulit. Akhirnya ya bisa menyesuaikan diri. Nah, yang penting saya sekarang sudah tidak tidur pakai guling, dan juga aku tidak, kalau beol tidak ndodok. Dan cebok pun juga nggak pakai air. Nah, jadi pelan-pelan melepaskan semua itu. Pelan-pelan aku melepaskan kemelekatan.
Jadi orang banyak melekat di sesuatu ya. Kalian juga melekat di banyak hal dunia ini. Di antaranya kalian itu melekat dengan merokok misalkan. Itu kemelekatan yang sulit dilepaskan. Itu. Nah, kenapa guling? Yang menarik ini begini loh. Bagaimana asal-usulnya guling? Ceritanya guling itu seperti apa? Nah, kok bisa tiba-tiba ada guling di Indonesia? Nah, ada yang bilang cerita yang bisa ada nyambung-nyambungnya sedikit ya. Itu cerita guling itu adalah peninggalan kebiasaan dari kolonial Belanda. Kok bisa begitu? Nah, dulu orang Belanda tidur itu pakai guling. Nah, terus kalau kalian Google ya, tanya Pak di Google atau Gemini, kamu tanya guling itu bahasa Inggrisnya apa? Tidak ada. Guling tidak mempunyai nama. Guling itu dalam istilah bahasa Inggris tidak ada terjemahannya, tapi ada slang word-nya tuh ada. Slang word itu bahasa jalanan, bahasa jalanan itu ada guling. Tapi itu bukan resmi karena guling itu mempunyai nama, tidak. Karena guling itu hanya di Indonesia yang ada. Jadi dalam bahasa Inggris tidak ada terjemahannya guling itu apa, nggak ada. Nah, tapi ada bahasa jalanannya, bahasa Inggris itu slang word-nya guling itu adalah Dutch wife. Dutch itu adalah orang Belanda itu. Wife itu istri. Jadi guling itu diberi nama istri Belanda, gitu loh, Dutch wife. Nah, itu namanya guling. Kalau Anda cari di Google, itu nanti ada kata-kata Dutch wife itu diartikan sebenarnya adalah istri Belanda itu. Jadi bukan Dutch wife itu guling, enggak. Arti sebenarnya itu istri Belanda gitu, istrinya orang Belanda seperti itu. Karena zaman dulu, zaman kolonial Belanda itu orang Belanda yang merantau ke Indonesia, dikirim ke Indonesia, biasanya dikirim sebagai bujangan, walaupun mereka mempunyai istri di Belanda, tapi mereka dikirim untuk bekerja tugas di Indonesia ini sebagai bujangan gitu. Jadi untuk menghilangkan rasa kangen ya, kasih sayang dengan keluarganya. Nah, itulah di situ terbentuklah guling itu untuk obat rasa rindu dengan keluarga dia gitu. Maka itu orang Inggris menamakan itu Dutch wife karena orang Inggris, orang bule yang lain yang ada di dunia ini tidak pernah tidur pakai guling. Jadi hanya orang Belanda yang ada di Indonesia itu tidur pakai guling sambil dia itu sarkastik atau nyindir-nyindir, sedikit mengejek orang Belanda. Lo di sana di Indonesia nggak punya bini, lo nggak punya istri, jadi sebagai penggantinya kamu dikasih guling yang terbuat dari kain dengan kapas gitu, dengan kapuk. Jadi itu adalah satu ejekan gitu, sebagai gurauan, sekedar menyindir orang Belanda tidurnya pakai guling gitu. Nah, terus Dutch wife. Karena itu ya, dinamakan istrinya Belanda itu. Dutch itu Belanda. Wife itu istri, Dutch wife. Nah, karena orang Belanda disindir sebagai Dutch wife, mempunyai panggilan tidur pakai guling gitu ya. Akhirnya orang Belanda agak malu gitu loh. Jadi nama negara Belanda itu, Dutch, itu diganti dengan nama Nederland. Nah, itu dia ceritanya. Maka itu kenapa
di negeri Belanda itu dulunya namanya Dutch. Itu negeri Belanda ya, Dutch. Terus diganti menjadi Nederland atau Holland. Nah, itu sejarahnya karena orang Belanda merasa malu dengan panggilan guling itu, Dutch wife itu. Sehingga dia mengganti nama negaranya menjadi Nederland, jadi tidak ada hubungannya dengan guling. Sampai seperti itu lucunya. Nah, ini lagi yang menarik ya. Di Indonesia sampai sudah turun-temurun ratusan tahun tidur 300 tahun lebih, 300-400 tahun sampai sekarang ya, masih tidur dengan guling orang Indonesia. Nah, jadi itulah sejarahnya guling di Indonesia. Tidur orang Indonesia masih tidur pakai guling. Dan orang Belanda dulu yang tugas di Indonesia tidur pakai guling. Tapi herannya, tahukah Anda bahwa orang Belanda yang berada di negara Belanda itu tidak pernah tidur dengan guling. Orang di Belanda sana tidak tidur dengan guling. Tidak ada guling di Belanda. Tapi orang Belanda yang tugas ke Indonesia tuh tidur pakai guling. Nah, gimana itu? Nah, itu merupakan satu fenomena yang bukan main. Aku sendiri juga baru berpikir sampai di situ karena melihat videonya Karda itu membuat aku berpikir sejarahnya guling itu dari mana dan bagaimana sejarahnya. Karena aku ini orangnya kepo banget ya. Nah itu Om Thomas itu dia panggil aku kepo itu. Kemarin aku dipanggil kepo itu dengan Om Thomas. Terus aku ya nggak tahu kepo itu apa artinya. Aku tanya kepo itu apa. Terus dengan Grandma Gerd itu dia jelaskan kepo itu rasa keingintahuan gitu loh. Nah, jadi karena aku kepo, aku lihat sejarahnya, menemukan cerita yang seperti aku ceritakan ke kalian ini. Jadi cerita yang aku dapat, aku sharing berbagi ke kalian. Nah, itulah untuk sebagai bahan obrolan di video aku kali ini. Sangat menarik. Menurut aku sangat menarik. Aku nggak tahu menurut kalian gimana ya. Coba lihat orang Belanda yang menemukan guling di Indonesia, mereka senang tidur pakai guling. Tapi kenyataannya orang Belanda yang ada di negara Belanda tidak pernah tidur pakai guling. Nah, itu dia. Nah, kenapa orang Belanda tidur memakai guling? Orang Belanda yang di Indonesia. Ini ada beberapa hal, yaitu tadi untuk mengobati rasa rindu dengan keluarganya ya. Itu pertama ya, bukan pertama ya, itu salah satu alasannya. Kedua, karena di Indonesia ini udaranya kan panas. Selain panas kan lembab gitu. Nah, orang bule itu kan dari negara dingin terus ke Indonesia tuh mereka tuh cepat berkeringat karena tidak terbiasa dengan keringatan udara panas. Apalagi kalau tidur kan panas. Zaman dulu kan nggak ada AC. Nah, guling itu juga bisa digunakan untuk tidur selain untuk memeluk sesuatu ya, rasa rindu, juga bagi kesehatan sangat bagus karena apa? Guling itu kan dikempit dengan tangan, juga dikempit dengan paha kita kan. Nah, guling itu fungsinya untuk memisahkan paha supaya paha itu tidak dempet jadi satu gitu. Jadi kalau pakai guling pahanya itu renggang, ada jaraknya. Jadi tidur lebih nyaman seperti itu karena udara panas kalau kita tidur miring, paha kita berdempetan, jadi lebih panas gitu, rasa panas. Nah ini aku zoom, di atas itu ada burung tuh, burung, nah itu dia, burung kecil itu di atas itu. Bukan main, burung kecil itu kok
kok tidak frozen ya. Nah itu kalian bisa tahu dia bergerakkan. Burung sekecil itu tapi kena udara yang membeku ini kok tidak menjadi beku ya, heran. Maka itu aku zoom. Nah itu dia. Nah, jadi kalau coba kalian tidur miring, paha kalian berdempetan, akhirnya berkeringat kan. Nah, kalau di antara paha berkeringat itu kan nggak enak rasanya, risih gitu ya. Maka itu guling itu salah satunya untuk memisahkan paha kita agar kita tidur bisa adem dan nyaman gitu loh. Nah, itu salah satunya. Dan juga menurut ilmu kedokteran katanya ya, tidur miring dalam posisi seperti itu adalah satu posisi yang sehat katanya. Nah, kalian tahu nggak, guling itu zaman dulu aslinya itu terbuat dari bambu. Jadi terbuat dari bambu, terus tengahnya itu tidak diisi apa-apa, gitu. Nah, ya itu karena apa tidak diisi apa-apa, yaitu untuk memisahkan paha kita, jadi agar ada sirkulasi udara. Nah itu, tapi lama-lama karena mungkin yang terbuat dari rotan atau dari bambu itu kan keras, kurang nyaman untuk tidur. Lama-lama diganti dengan guling yang empuk, yang kalian pakai, yang kalian perlu seperti sekarang ini. Nah itu dia ceritanya. Cobalah kalian Google, nanti kalian bisa melihat guling yang terbuat dari bambu. Aku akan tayangkan di layar. Kalian akan bisa melihat di layar. Seperti itulah kira-kira sejarahnya tentang guling. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian masih tidur pakai guling? Dan kalau kalian mau tanya dengan aku ya, kejutan apa yang pertama kali yang membuat aku cemas sewaktu aku baru merantau? Itu kejutan apa? Ya diantaranya yang kejutan yang sulit aku menyesuaikan diri itu ya itu tadi, diantaranya guling ini. Tidur tanpa guling itu sangat sulit bagi saya dulu ya. Terus beol duduk itu masih enak, beol duduk nggak apa-apa. Aku bisa itu nggak apa-apa ya. Nah terus beol tidak cebok. Setelah beol kita di sini nggak ada air, nggak ada selang untuk cebok, hanya disediakan kertas. Nah itu yang merasa risih bagi saya pertamanya. Walaupun sudah dilap sampai bersih, sampai pantat ini terasa perih karena dilap-lap terus ya. Akhirnya itu terasa sakit lama-lama ya. Apalagi kalau lagi menstruate. Jadi walaupun sudah dilap bersih, tapi otak saya ini masih merasakan sepertinya masih kotor gitu loh. Padahal itu hanya di otak saya saja. Nah, seperti itu kira-kira. Terus makan nasi juga mengganggu saya. Dulu aku kalau belum makan nasi masih lapar, belum kenyang gitu. Tapi lama-lama ya bisa menyesuaikan diri. Dulunya ya perut nasi seperti itu. Nah, itulah sedikit cerita tentang guling. Nah, satu lagi, kenapa zaman saya dulu sewaktu saya hidup di Indonesia, aku dulu tidurnya di ranjang, di tempat tidur. Tapi sekarang aku lihat di Indonesia banyak orang yang tidak pakai ranjang. Dia punya kasur itu ditaruh di tanah. Kenapa? Saya tidak tahu ya. Itu kalau kalian punya cerita tentang itu silahkan ya. Kirim komen di bawah ini di video saya ini ya. Nah, cerita apa lagi ya? Terus kalian sudah tahu kan, aku beli jam tangan Samsung Galaxy Watch Ultra itu, wah saya senang sekali. Teknologinya bukan main ini ya. Selain baterainya bisa tahan lama sampai 4-5 hari kalau kalian tutup itu
aplikasi yang nggak kalian pakai itu kalian tutup, bisa baterainya habis sampai 4-5 hari. Tapi kalau semua opsinya kalian nyalakan, semua fungsinya kalian nyalakan, ya paling 3 hari lah, paling top. Saya senengnya apa? Bisa mengukur high blood pressure, itu tensi darah, terus EKG atau ECKG, terus bisa mendeteksi tidur, kita bisa menganalisa cara tidur kita itu seperti apa, terus apakah kita mempunyai sakit itu tidurnya terus bolak-balik, klepak-klepek terus, sleep apnea. Kita bisa dideteksi kalau kita mengendap sakit sleep apnea itu. Terus bisa mendeteksi oksigen yang ada di darah kita. Terus kalau kita tidurnya ngorok, bisa terdeteksi juga itu. Ngoroknya kita itu bisa kedengaran, bisa terekam juga. Terus kemudian tidur kita itu bisa dianalisa. Kita tidur ayam atau tidur dalam frekuensi REM atau tidur dengan nyenyak. Nah ini lihat udaranya ya, lihat udaranya 0 derajat, terus tanggalnya semuanya ada di situ ya. Nah tidur itu ada 3 tingkatan. Satu tidur ayam. Tidur tapi kita tidur tapi pikiran kita jalan terus gitu. Masih sepertinya kita sadar dengan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian ada tidur dalam REM. Level REM itu level di mana kita yang sering terlalu banyak mimpinya itu. Terus kemudian ada deep sleep, itu tidur yang nyenyak kayak orang mati itu tidurnya. Nah, jadi aku cukup puas dengan jam tangan yang baru aku beli ini. Aku rekomendasikan kalau kalian mau beli, hanya saja harganya mahal. Nah, sekarang ini aku ketemu dengan teman aku ya. Dia lagi jalan-jalan dengan dengan anjingnya, terus kita cerita ngalor ngidul tentang prosedur operasi yang baru dia jalani 6 bulan yang lalu itu. Ceritanya sangat menarik. Aku biarkan kalian mendengarnya. Nah, inilah ceritanya. Silahkan mendengarkan. Hello, how you doing? It's pretty, isn't it? Yes. It's so It's beautiful. nice. Let me take your picture. Hi. How you doing? You want to say hello to me? Yeah, you're so pretty, Lassie. You like this now. Lassie, yeah. Of course, with this fur, it's so warm. He doesn't feel the cold. No, yeah. Oh, hi. So How are beautiful. Good. And your wife, she's healthy? Oh yes, Oh, good. everybody healthy. Thank you. Good. Yeah, how about you? How about yourself? I'm good. I have a new knee. Wow. It works fine. Yeah, just like a teenager now, right? Exactly, right? Yeah. When you get it done? September. Wow, September, and now you're already walking around? Oh, yeah. Well, Yeah. you get it done both of the knee or just one? One. Just one. Yeah. Oh, okay, that's good. How's the process? It's hurt? It's a long process, and you have to do your exercises. You have to. Yeah. But during the operation, you don't feel nothing, right? You feel comfortable, put you to You feel sleep. Yeah. I have to say, the only time I ever had any pain was when I was doing my physical therapy and bending Yeah. it. The next day they want you to do that, right? You stand up the day of surgery. I had my surgery, I think, 8:30 or 9 in the morning. Uh-huh. And I was standing up that day. Wow. You have to get up and you go to the bathroom, and Yeah. they would have had me walking too.
but my blood pressure I stood up to walk and my blood pressure was like, okay, wait till tomorrow to walk. But Yeah. yeah. While you lay on your bed, did they put your machine on your knee, sometimes going up, sometimes going down like that? Yeah, so you don't get clots. Okay. Yeah. Okay. Yeah, that's the same thing my friend told me. After the surgery, when he lay down on a bed, underneath the knee, they have like some kind of machine, Yeah. and then in a couple minutes, going up and down, So you going don't up get and down. foot clots. Yeah. And then you have to, and then you come home, and I had physical therapy come to the house for the first 3 weeks. Oh, wow. And then you go, I went to like 3 months. 3 And months. I still do my exercises Yeah. most days of the Yeah. week. And I walk him. Yeah, that's a big surgery. It's a big surgery. Way back, they will take about 6 months to recovery that, but now only 3 months. The next day, well, I think maybe after 3 weeks like that, you can walk your dog. No, I didn't. I mean, I could. Uh-huh. I could, yes. Yeah. I couldn't walk this far. Uh-huh. I had somebody walking him in the morning for me. They came for 2 months. Wow, And yeah. then I had somebody do him in the afternoon, I think for 2 months. Okay. Because I couldn't walk this far. Yeah, but yeah. I was outside walking on the sidewalk the day that I got home. You can get around to your I house had too, a right? walker Yeah. for maybe 1 week. 1 week. And then a Wow. cane. Yeah. Yeah. Oh, technology is amazing. It was a robot that did my surgery. What? With the robot. The doctor did it with the robot. Wow, really? Yeah, because the robot can measure it much Yeah. more precisely than the human being. Whoa. But what does the robot look like? Like just a robot arm sit Yeah. on the table. I guess. Well, it's connected. You can go on YouTube and look for robotic assisted knee replacement. You can see it. Wow. Yeah. And on my knee, Uh-huh. down here, Uh-huh. there was an incision Mhm. where they had put a probe in, which must have been the camera or something, I don't know, to go up and see what was going on. Yeah, wow. And that they closed with staples. But the rest, they glued shut. Glue, yeah, super glue. Oh, wow. Yeah. And I have to say, I mean, I didn't have a lot of pain that a lot of people have. Only when I was bending it, and at physical therapy, they were bending it. Yeah. Do you know what? In every person, they have a different tolerance Yeah. with pain. Some people, they have a high tolerance, not feel that much pain. Then other people, you just start a little bit, you sneeze and they, oh! Oh, well. Okay, we're going to finish. Okay, enjoy your walk. Stay well. And thank you for letting me to take your dog video. Beautiful. Oh, I'm start freezing. I feel sorry for your dog during summer. He doesn't like it. Yeah. We have to walk at 8 o'clock at night. Yeah. Walk at 6 o'clock in the morning and 8 o'clock at night. Yeah. Okay, let me go. I let you walk. Okay. Take care. Ceritanya sangat menarik. Dia cerita tentang pengalaman operasi dengkul yang baru dia alami. Terus dia cerita tentang dokternya memakai teknologi robot seperti yang kalian lihat di layar kalian ini ya. Nah, fungsi robot itu katanya lebih tepat ketimbang dengan dilakukan secara manual ya. Dengan robot dokter bisa mengikis tulangnya itu dengan tepat seperti yang diperlukan. Misalkan mau dikikis terlalu dalam itu nggak bisa. Robotnya tidak membolehkan. Atau dikikis terlalu sedikit ya tidak akan bisa. Jadi semuanya sebelum operasi itu sudah datanya dimasukkan ke komputer
Terus setelah semuanya datanya ada, baru kemudian si robotnya akan melakukan pekerjaannya mengikis tulang dengkul kita, lutut kita itu menurut data yang ada di komputer. Bukan main ya prosesnya ini. Dan dia bilang tidak merasa begitu sakit karena dokter yang mengasih obat bius, pain manajemennya itu sangat pinter sekali, sangat canggih lah. Pokoknya semuanya sudah diperhitungkan. Dalam waktu 3 minggu dia sudah bisa jalan hampir seperti normal. Tapi begitu dia selesai operasi, dia harus ikut physical therapy. Dan prosesnya dia bilang sangat cepat, tidak begitu sakit dan pokoknya dengan alat ini ya, robot ini memudahkan dokter dan juga membuat pasien bisa cepat pulih, tidak terlalu menderita dan tidak terlalu bertele-tele prosesnya karena semuanya dikerjakan dengan tepat. Nah, kira-kira seperti itu cerita dia itu. Kalau kalian ingin melihat tentang robot yang membantu dokter untuk operasi dengkul ini, linknya ada di bawah di deskripsi video aku ini. Silahkan tonton sendiri. Oke, sampai di sini dulu. Ciao, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.